Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan ngejelasin istilah pura-pura sakit dalam psikologi. Nah, ada dua istilah sebetulnya. Yang pertama adalah malingering. Malingering adalah aksi pura-pura sakit saat Anda sebetulnya sehat-sehat saja atau bertindak seolah-olah penyakit Anda itu lebih parah dari yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya, pelaku malingering bahkan bisa dengan sengaja menaikkan suhu termometer nih. Biasanya malingering itu bersifat eksternal, misalnya untuk menghindari tugas militer atau pekerjaan, mendapatkan kompensasi finansial, menghindari tuntutan pidana, atau mendapatkan obat-obatan terlarang. Jadi, malingering itu adalah perilaku yang disengaja untuk tujuan eksternal yang diketahui. Nah, pura-pura sakit beda tujuan, beda pula istilahnya. Pura-pura sakit atau dengan sengaja mengkondisikan diri dalam sakit jika dilakukan secara berulang merupakan pola yang menetap dan merupakan salah satu gangguan mental. Gangguan mental yang seperti ini berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi dua kategori nih. Tadi yang sudah dijelaskan pertama adalah malingering. Yang kedua adalah Munchausen syndrome. Nah, keduanya memiliki gejala yang serupa meski tujuannya berbeda. Kalau malingering itu, contoh, kalau di luar negeri ada asuransi, orang pura-pura sakit agar asuransinya cair. Adapun 4 ciri lainnya untuk mencerminkan seorang malingering berdasarkan buku manual diagnostik atau statistik gangguan mental atau DSM-4 yaitu 1. Terkait dalam konteks mediko-legal. Mediko-legal itu ilmu yang mengaitkan medis dengan hukum. Kemudian yang kedua, kesenjangan yang dikeluhkan dengan hasil pemeriksaan dokter. Adanya kesenjangan nih, biasanya orang dengan malingering itu akan mengeluhkan rasa sakit yang berlebihan nih. Kemudian yang ketiga adalah pasien kurang bekerja sama dengan dokter. Biasanya nih pasien ini karena dia kan pura-pura sakit, so dia tidak mau bekerja sama untuk menjalani pemeriksaan medis. Kalaupun dia mau, dia akan menolak atau enggan untuk menjalani treatment. Kan namanya juga gak sakit kan secara fisik, ternyata yang disakit itu adalah mentalnya. Yang keempat adalah berkaitan dengan gangguan kepribadian antisosial. Seseorang dengan malingering biasanya cenderung punya penyakit kepribadian yang terkait dengan gangguan kepribadian antisosial, yaitu adanya pola yang menetap dari seseorang yang tidak menghargai hukum dan norma sosial. Adapun malingering biasanya dilakukan untuk 1. Menghindari tanggung jawab pidana, persidangan, dan hukum. 2. Menghindari layanan militer atau tugas khusus berbahaya. 3. Keuangan keuntungan. Yang keempat, menghindari pekerjaan, tanggung jawab sosial, dan konsekuensi sosial. Selanjutnya adalah Munchausen syndrome. Nah, Munchausen syndrome ini tujuannya beda nih guys, kayak malingering. Kalau malingering tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kalau Munchausen syndrome tujuannya untuk seeking attention atau cari perhatian nih. Biasanya terjadi di remaja sekarang. Ada pula jenis dari Munchausen syndrome yang lain, yaitu Munchausen syndrome by proxy. Sindrom ini adalah gangguan mental di mana individunya yang membuat orang lain atau biasanya orang yang terdekatnya sakit nih. Nah, kalau Munchausen syndrome itu kan dia yang membuat dirinya sakit dengan tujuan untuk mencari perhatian. Kalau Munchausen syndrome by proxy adalah dia membuat orang lain atau orang terdekatnya sakit untuk mencari perhatian juga nih. Nah, gimana contohnya? Misalkan si A mengkondisikan si B kecelakaan atau keracunan, ya pokoknya sakit lah. Nah, keadaan yang si B ini sakit untuk mencari perhatian agar si A dapat memainkan perannya sebagai seorang penolong. Ciri-ciri Munchausen syndrome ini sesuai dengan ciri-ciri malingering. Namun tujuan keduanya ini berbeda. Malingering punya tujuan untuk lari dari tanggung jawab dan mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan Munchausen syndrome tujuannya untuk mencari perhatian.
Oke guys, demikian penjelasan mind mapping dari saya. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya, nantikan kembali video-video terkait istilah-istilah psikologi yang biasa kita dapati di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share. Thank you.